Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang kardiovaskular. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Karim Maulana Prasetyawan, Muhammad Iqbal, dan Labiba Nur Hasanah. Next. Nah, ini merupakan konten-konten yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada komponen keramik dan prinsip kerjanya. Yang kedua yaitu ada struktur kristal. Kemudian ada proses manufaktur, dan terakhir ada bahan mentah di Indonesia. Nah, kita masuk ke bagian komponen keramik dan prinsip kerjanya. Mungkin untuk pengantar terlebih dahulu, kardiovaskular ini menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Penyakit kardiovaskular ini merupakan kelompok gangguan yang ada pada jantung dan pembuluh darah. Nah, penyakit ini bisa diobati dengan salah satunya yaitu implan medis, yaitu katup buatan. Nah, tetapi katup buatan ini memiliki beberapa kendala yang ditemukan, yaitu terjadinya penggumpalan darah pada sekitar implannya. Bahan katup alternatif ini telah diselidiki dalam beberapa tahun terakhir. Nah, salah satu material yang menarik untuk dijadikan bahan katup buatan ini itu keramik, karena keramik ini memiliki sifat inert dan karakteristik tribologi yang sangat baik. Nah, katup jantung buatan ini merupakan salah satu alat bantu yang digunakan untuk membantu aliran darah mengalir ke jantung. Nah, katup buatan ini awalnya terbuat dari low temperature isotropic pyrolytic carbon atau biasa disebut LTI karbon. Dan untuk sekarang dikembangkan katup buatan yang dibuat dari material keramik berupa alumina monokristal dan titanium nitrida. Alumina monokristal yang digunakan ini sebagai cakram dengan ketebalan 1 mm dan titanium nitrida itu sebagai cincin katup. Nah, kedua material ini memiliki kekuatan mekanis yang lebih baik, ketahanan arus, ketahanan korosi, dan serta stabil secara kimia. Nah, keramik yang berkekuatan tinggi ini banyak digunakan dalam aplikasi biomedis untuk meningkatkan stabilitas implan dan untuk mengurangi penggumpalan atau komplikasi. Prinsip kerja dari katup buatan ini yaitu cincin katup titanium nitrida ini menahan cakram alumina melalui penyangga, dan cakram itu akan terbuka ketika jantung berdetak dan akan mengalirkan darah, lalu menutup lagi untuk mencegah darah mengalir mundur. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur kristal. Boleh next dulu. Jadi sesuai yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk aplikasi katup jantung buatan ini, mineral keramik yang sering digunakan adalah alumina monokristal dan juga titanium nitrida. Untuk pertama saya akan membahas tentang struktur kristal dari alumina itu sendiri. Di sini alumina memiliki struktur kristal berupa heksagonal close-packed atau bisa disebut dengan HCP. Struktur ini tersusun atas anion O2- dan juga kation Al3+. Anion O2- ini akan membentuk struktur utama HCP-nya, lalu kation Al3+-nya nanti akan mengisi octahedral site dari struktur HCP. Akan tetapi kation Al3+ ini tidak mengisi seluruh octahedral site yang ada di HCP itu.
akan tetapi hanya mengisi 2/3 dari slide yang ada. Untuk gambaran lebih jelasnya, mungkin bisa dilihat pada gambar. Di sini terdapat 2 gambar, yaitu struktur kristal alumina dari arah bidang C atau dari tampak atas, dan juga dari tampak samping yang bisa dilihat pada gambar B. Boleh next. Nah, selanjutnya di sini ada struktur dari titanium nitrida. Di sini strukturnya lebih simpel dibandingkan struktur alumina sebelumnya, karena titanium nitrida ini memiliki struktur struktur kristal keramik rock salt. Struktur ini sendiri merupakan struktur keramik yang cukup umum, karena bentuknya yang juga banyak dimiliki oleh beberapa mineral lain, contohnya itu ada garam NaCl. Nah, di sini anion N2-nya nanti akan membentuk struktur FCC, sedangkan kation Ti2+-nya akan mengisi octahedral site sama seperti kation Al3+ sebelumnya. Yang membedakan adalah kation Ti2+ ini akan mengisi seluruh octahedral site yang ada di struktur FCC yang dibentuk oleh anion N2- tadi. Untuk gambarannya bisa dilihat di gambar di samping. Oke, next. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses manufaktur artificial heart valve. Dan untuk proses manufakturnya terdapat 3, pada umumnya yaitu molding, electrospinning, dan additive manufacturing. Untuk pertama molding, prosesnya dimulai dengan keramik yang diletakkan, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam cetakan dan akhirnya akan dikeluarkan setelah mengeras. Untuk kedua ada electrospinning, di mana leher keramik akan diberikan listrik tegangan tinggi hingga meleleh dan dapat keluar dari nozzle dan membentuk jet. Dan nanti jet ini akan dibentuk serat dan disimpan di kolektor. Dan yang terakhir adalah additive manufacturing, di mana metode yang dipilih adalah indirect selective laser sintering. Metode ini dipilih karena cocok untuk digunakan alumina dan titanium nitride. Kenapa dipilih indirect selective laser sintering? Metode ini dipilih karena dapat menghasilkan produk dengan geometri yang kompleks dan kecil. Untuk prosesnya, pertama-tama dimulai dengan mengendapkan bubuk menggunakan roller counter current dengan bantuan sinar laser. Dan pada fase polimer alumina akan dicairkan secara lokal dengan sinar laser. Dan seluruh proses ini dilakukan di dalam atmosfer N2. Dan selanjutnya di tahapan kedua akan ditambahkan binder, di mana binder ini akan dipanaskan secara lokal antara suhu leleh dan suhu degradasi. Dan nanti binder ini akan dihilangkan dari green body dengan pemanasan perlahan dan dilakukan sintering kembali untuk meningkatkan densitas. Dan untuk bahan mentah di Indonesia, cadangan bauksit di Indonesia sangatlah banyak, di mana mineral untuk pengolahan aluminium ini kebanyakan berasal dari bauksit. Dan kenapa di Indonesia banyak? Salah satunya karena alasan terjadinya pelapukan di hutan hujan tropis. Dan untuk Indonesia, cadangan biji bauksit di Indonesia tersebar di beberapa daerah, antara lain yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan sebagian kecil di Kalimantan Tengah dan Banten. Pada 2019, Indonesia memiliki cadangan sebanyak 2,87 miliar ton, terdiri dari 2,05 miliar ton cadangan terkira dan 820 juta ton cadangan terbukti, serta sumber daya biji bauksit sebesar 3,88 miliar ton PSDMBP pada tahun 2020. Dan untuk kesimpulannya, material keramik alumina dan titanium nitride dipilih untuk aplikasi biomedis, khususnya kardiovaskular, karena sifatnya yang kuat, tahan karat, tahan haus, inert, dan biokompatibilitasnya yang lebih baik dibanding yang normalnya digunakan, yaitu LTI karbon dan titanium. Alumina memiliki struktur kristal berbentuk HCP dengan anion yang menyusun struktur HCP dan kation yang mengisi posisi octahedral. Lalu titanium nitride memiliki struktur kristal rock salt dengan anion yang menyusun struktur FCC dan kation yang mengisi posisi octahedral. Lalu proses manufaktur yang dipilih untuk digunakan alumina dan titanium nitride adalah indirect selective laser sintering karena keunggulannya untuk membuat produk dengan desain yang lebih kompleks.
Lalu sebagian bahan baku pengolahan aluminium biji bauksit yang ada di Indonesia tersebar di beberapa daerah yang cukup banyak. Hal ini membuktikan bahwa aluminium dan titanium nitride dapat menjadi raw material alternatif untuk manufaktur implan kardiovaskular di Indonesia. Mungkin itu saja dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.